Shalom pemirsa yang dikasihi dalam Tuhan. Berjumpa lagi di dalam channel Pengkhotbah Deso. Kali ini kita masuk dalam program Resik, Renungan Singkat. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang 50 alasan mengapa Yesus datang untuk mati. Hari ini kita masuk dalam alasan yang ke-8, yaitu untuk menjadi tebusan bagi banyak orang, yang diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 45. Alkitab katakan, Anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa iblis harus dibayar agar orang berdosa bisa diselamatkan. Apa yang terjadi terhadap iblis ketika Kristus mati bukanlah pembayaran, tapi penaklukan. Anak Allah menjadi manusia supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ibrani 2 ayat 14. Tidak ada tawar-menawar untuk hal ini. Ketika Yesus mengatakan bahwa dia datang memberikan nyawanya menjadi tebusan, fokusnya bukanlah pada siapa yang mendapat bayaran. Fokusnya adalah pada nyawanya sendiri yang menjadi tebusan, pada kerelaannya untuk melayani daripada dilayani, pada banyak orang yang akan mendapatkan keselamatan dari tebusan yang diberikannya. Jika kita bertanya, siapa yang menerima bayarannya? Alkitab menjawab, Tuhan. Alkitab berkata, Kristus telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Efesus 5 ayat 2. Kristus telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Ibrani 9 ayat 14. Kita perlu ditebus karena telah berdosa melawan Allah dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan karena dosa kita, seluruh dunia jatuh di bawah hukuman Allah. Alkitab berkata, ketika Kristus menjadi tebusan bagi kita, kita dibebaskan dari hukuman Allah. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Pada akhirnya kita akan diselamatkan dari hukuman Allah yang terakhir. Pemirsa yang dikasihi dalam Tuhan, harga tebusan untuk diselamatkan dari hukuman Allah adalah nyawa Kristus. Hidupnya diserahkan kepada kematian. Yesus berulang kali berkata kepada murid, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuhnya. Markus 9 ayat 31. Salah satu alasan mengapa Yesus senang menyebut dirinya anak manusia lebih dari 65 kali dalam kitab Injil adalah karena sebutan itu mengandung pengertian kefanaan di dalamnya. Manusia bisa mati, karena itulah dia harus menjadi seperti manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dari hal ini kita mengerti bahwa mengapa Yesus datang menjadi manusia? Karena ia harus mati. Ia harus menyerahkan nyawanya ke dalam kematian. Tebusan hanya bisa dilakukan oleh anak manusia, karena tebusan tersebut adalah hidup yang diserahkan ke dalam kematian. Harganya bukan dirinya, bukan darinya. Itulah maksud perkataan, anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani.
Dia tidak membutuhkan pelayanan kita. Dia pemberi, bukan penerima. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Yohanes 10 ayat 18. Hal ini berbicara tentang bagaimana kerelaan Yesus menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya ke dalam kematian. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil kehidupan daripada Yesus itu sendiri. Dia dengan rela menyerahkan hidupnya di dalam kematian. Harga yang harus dibayar melalui kesukarelaan, tanpa paksaan. Hal itu membawa kita kembali kepada kasih-Nya. Dia dengan sukarela menyelamatkan kita dengan memberikan nyawanya. Kita harus mengetahui bahwa keselamatan adalah bagi semua orang yang menerima Kristus yang telah menjadi penebus. Maukah hari ini engkau dan saya menerima Sang Penebus itu agar kehidupan kita mendapatkan pendamaian, agar kehidupan kita tidak menerima hukuman Allah pada masa terakhir nanti. Kiranya renungan ini dapat menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.